Islam akan masuk ke setiap rumah. Setiap rumah. Abaikan para Islamofob, biarkan mereka bicara. Anak mereka akan jadi Muslim. Dan ini tidak akan berhenti. Kamu bisa menghentikan imigrasi, kamu bisa menghentikan apa saja, kamu bisa membuat larangan Muslim demi Allah. Ini tidak akan berhenti. Orang Australia sangat takut pada orang Indonesia. Itulah yang mereka katakan kepada saya saat di Australia. Dia juga pernah ke sana. Lihat siapa yang kita izinkan masuk ke negara kita. Sylvester Stallone tidak boleh masuk karena ketahuan membawa steroid. Baiklah teman-teman, Australia sedang mengalami islamisasi dengan sangat cepat. Kita sudah melihat apa yang terjadi ketika kota, desa, bahkan negara kalian jatuh ke tangan Islam. Segalanya berubah. Hanya orang bodoh yang percaya semuanya akan tetap biasa saja. Ya, semuanya tetap berjalan, tapi akan lebih menyedihkan. Jika ingin tahu dampak Islam mengambil alih, lihat Lebanon dan rezim Islam di Iran. Ingin tahu dampak terislamisasi besar-besaran di negara kalian? Lihat Perancis, Jerman, dan Inggris. Ini bukan rasisme, ini bukan xenofobia. Ini adalah analisis yang sederhana, murni, dan objektif. Dan sekarang Australia sedang menghadapi ancaman besar. Kami adalah daratan yang sangat luas. Kami adalah satu benua penuh, tapi jumlah penduduk kami jauh lebih kecil. Kita bisa jatuh lebih cepat dari Amerika karena ukurannya lebih kecil. Bahkan orang Amerika mulai sadar. Orang Amerika tahu politisi mereka secara terbuka menentang islamisasi. Banyak anggota Kongres dan Senator sudah membahasnya. Michael Rubio baru-baru ini habis-habisan menyerang Islam. Setidaknya mereka sudah sadar akan hal itu. Amerika adalah saudara budaya kita, tapi tetap memiliki perbedaan mencolok. Orang Amerika lebih patriotik, sehingga kita perlu menumbuhkan patriotisme di Australia juga. Kita juga perlu membicarakan hal ini. Jika kamu tidak percaya dengan apa yang saya katakan, maka dengarkanlah para Muslim ini yang memberitahumu apa yang akan terjadi pada Australia. Islam akan masuk ke setiap rumah. Setiap rumah. Dia imam di California, Amerika. Saya rasa dia pernah ke Australia rupanya. Kita memberi mereka visa. Mereka bisa datang dan terus mengatakan hal-hal seperti ini. Tommy Robinson tidak diizinkan masuk Australia karena dianggap terlalu ekstrim. Lihat ini. Orang ini. Tak perlu khawatir soal si Islamofob itu. Mereka boleh bicara, tapi anak-anak mereka akan jadi Muslim. Anak-anakmu akan menjadi Muslim. Putrimu akan pakai burka. Daging babi diharamkan, klub malam ditutup. Pub, bar, hilang. Inggris Utara, pemerintah daerah dari Partai Buruh, bukan partai politik Islam, pemerintah daerah dari Partai Buruh merekomendasikan sekolah-sekolah di daerah yang didominasi Muslim untuk menghindari musik dan seni, karena dua hal itu haram dalam Islam. Ini sedang terjadi di Inggris Utara. Ini sedang terjadi di Inggris. Apa yang membuatmu berpikir itu tidak akan terjadi di Australia? Kamu sangat narsis jika mengira itu tak akan menimpa kita. Ada banyak contoh seperti di Lebanon dan Iran yang sering dianggap negara Muslim, padahal sebenarnya Lebanon adalah negara Kristen. Tahu kenapa banyak orang Lebanon di Australia? Kamu tahu kenapa? Karena Muslim mengambil alih Lebanon. Karena itu banyak orang Lebanon Kristen pindah ke Australia, sehingga populasi orang Lebanon di sana besar. Tentu saja banyak orang Lebanon Muslim juga datang. Kami tak pernah bermasalah dengan orang Lebanon Kristen. Yahudi menganggapnya hari kemenangan. Orang itu tepat setelah 7 Oktober, orang-orang Yahudi yang mengerikan itu. Mereka semua adalah Muslim Lebanon. Mereka bukan Kristen Lebanon. Mereka Muslim Lebanon dan memberitahu apa yang akan mereka lakukan. Ini akan datang ke setiap rumah di setiap negara. Hari ini di Australia, subhanallah, saya duduk di masjid dengan orang-orang sampai meluber keluar. Lihat ini. Siapa yang bisa membayangkan sebanyak ini Muslim di Australia? Dan ini tidak akan berhenti. Kamu bisa menghentikan imigrasi, kamu bisa menghentikan apapun, kamu bisa membuat pelarangan terhadap Muslim. Demi Allah, ini tidak akan berhenti. Lihat itu. Saya tahu ada orang-orang yang hidup dalam khayalan, katanya mereka memenangkan perang di Iran. Mereka hidup dalam khayalan, namun kelemahan terbesar mereka juga kekuatan mereka. Karena mereka mewujudkan delusi mereka menjadi kenyataan dengan terus-menerus mengulang delusi mereka yang membuat mereka sangat berbahaya dan mematikan. Karena sangat yakin pada delusinya, mereka bertindak sesuai keyakinan itu. Mereka bertindak dengan cara unik yang tak dilakukan budaya lain. Orang Barat lebih praktis. Mereka menganalisis lalu menerapkan.
Mereka bersikap dogmatis dan fanatik, meyakini teologi secara dogmatis. Dan dalam prosesnya, Anda tahu, mereka sering mendapat pukulan. Lihat apa yang terjadi pada mereka di Irak dan Afghanistan. Lihat apa yang terjadi pada kepemimpinan di Iran. Tapi kematian tidak menakuti mereka seperti menakuti orang yang berpikir rasional. Dia tak ingin mati karena ingin menyebarkan Islam hingga akhir hayat. Namun, ia juga siap jika memang harus mati. Terus kenapa? Ia akan masuk surga dan kamu tahu bersenang-senang dengan 72 bidadari. Orang seperti ini sangat berbahaya dan melahirkan pengebom bunuh diri. Saya tidak tahu kamu anggap ini kelebihan atau kekurangan, dan saya juga tidak peduli. Saya hanya mau memberikan analisis objektif. Orang-orang ini berbahaya dan mematikan. Jangan remehkan mereka, meski banyak yang hanya delusi. Izinkan saya bercerita. Alexander Agung sangat mengidolakan Achilles. Dia sangat mengagumi kepahlawanan dan petualangan Achilles. Dan menurut legenda, dia ingin melampaui Achilles. Dia ingin menjadi prajurit sehebat Achilles. Konon dia sering tidur dengan Iliad karya Homeros di bawah bantal. Saya tidak tahu apakah itu benar. Sebenarnya motivasinya adalah ingin melampaui Achilles. Beberapa orang mengatakan Achilles mungkin bahkan bukan tokoh nyata. Mungkin itu hanya fiksi, siapa yang tahu. Tapi itu tidak relevan. Intinya, jika kamu percaya pada sesuatu, nyata atau hanya khayalan, itu tidak masalah. Yang penting, seberapa kuat kamu percaya dan seberapa banyak inspirasi yang kamu peroleh. Itu saja yang penting. Delusinya mungkin berguna baginya, tapi tidak untuk bangsa Persia. Bangsa Persia jatuh ke tangannya. Mereka kehilangan kerajaan besar mereka ke tangan seorang pria yang memiliki pahlawan imajiner atau nyata. Hal yang sama juga terjadi pada orang-orang ini. Kita tidak percaya pada delusi mereka. Kita tidak percaya pada Tuhan mereka. Kita tidak percaya pada teologi mereka. Tapi itu tidak relevan. Mereka percaya pada hal itu. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka percaya pada penyebaran Islam, seperti yang dikatakan. Nabi mengatakan Islam akan masuk ke setiap rumah. Ya, itu saja. Nabi mereka berkata, Islam akan masuk ke setiap rumah. Jadi pasti terjadi. Saya sudah melihat banyak video, tapi tidak bisa memutarnya. Katanya itu janji Allah. Hari ini beberapa pendeta dan pastor yang dulu sangat menentang Islam kini menjadi Muslim. Ya, keduanya ada. Bisa dua arah. Banyak orang juga telah meninggalkan Islam. Lihatlah pria ini. Ini berbahasa Arab, saya bacakan subtitlenya. Lihat. Bagaimana kamu membandingkan perjuangan Palestina dengan penaklukan Roma? Atau penaklukan total Amerika Latin atau Amerika Utara. Bandingkan dengan mendengar kabar armada Islam berlayar dari Malaysia ke Australia. Orang Australia sangat takut pada orang Indonesia. Itu yang mereka katakan pada diri sendiri. Kebanyakan orang Australia tak memikirkannya. Seperti saya bilang, kebenaran tidak terlalu penting. Yang penting apa yang mereka yakini. Itulah yang penting. Delusi bisa sama berbahayanya dengan keyakinan yang benar dan diyakini secara objektif. Delusi juga bisa berbahaya. Orang Australia sangat takut pada orang Indonesia. Itu yang mereka katakan saat saya di sana. Dia juga pernah ke Australia. Kita membolehkan banyak orang masuk ke negara, tapi Sylvester Stallone ditolak hanya karena membawa steroid. Lihat seberapa rusak nilai-nilai liberal kita. Sylvester Stallone dengan beberapa botol hormon pertumbuhan itu tidak membahayakan siapapun. Lihat siapa yang datang ke Australia. Mereka bermimpi menaklukkan Australia. Benarkan sisanya. Mereka yakin suatu saat tentara Muslim dari Indonesia akan datang. Kami punya strategi pertahanan untuk Indonesia, tapi saat ini tidak menganggap Indonesia ancaman sebesar Tiongkok. Tapi sekali lagi, untungnya Indonesia tidak sedogmatis beberapa negara Timur Tengah ini. Dan membawa Islam ke Australia, mau tidak mau. Saudara-saudaraku John, Stoms, dan Bills, saat kalian fokus meningkatkan gaya hidup, perhatikan apa yang musuh-musuh kita harapkan dan persiapkan. Australia adalah negara besar dan kaya. Kita sangat beruntung. Saya sering bertanya-tanya,
Bagaimana jika Indonesia yang menaklukkan Australia bukan orang Eropa? Sejujurnya, ini akan menjadi tempat yang kacau. Australia akan menjadi tempat yang kacau jika ditemukan oleh orang Muslim. Ini bukan pernyataan kontroversial. Lihat negara-negara Muslim di sekitar Anda. Negara Teluk Persia berkembang karena kekayaan sumber daya alam. Tapi tetap saja kita akan melihat banyak burka di sini. Banyak burka, banyak rajam, banyak amputasi, banyak hal-hal primitif yang biasa dilakukan oleh para Islamis dan negara-negara Muslim. Suka atau tidak, Islam pasti masuk ke Australia. Semua musuh Allah dan utusannya, yaitu kamu dan aku, akan dilanda kehinaan dan kesengsaraan. Lihat apa yang kita lakukan. Perdana Menteri kita yang menyedihkan bilang, lupakan saja. Australia tidak akan menjadi Australia seperti dulu. Putra lainnya, politisi lain, beberapa di antaranya baru-baru ini di Bali, pada dasarnya mengajak untuk memilih kami di dunia. Bahkan lebih buruk, kita bisa kembali ke Australia tahun 1950-an atau 60-an dengan populasi yang sama yang tampak seperti itu. Dia merendahkannya. Itu bukan yang dikatakan Pauline Hanson. Pauline Hanson bukan pendukung kebijakan Australia putih, melainkan pendukung nilai-nilai Australia. Itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi dan itu adalah usaha yang sia-sia. Itu bukan usaha yang sia-sia. Itu akan terjadi. Itu harus terjadi. Kalau tidak, kita akan kehilangan Australia. Australia adalah negara terbaik. Saya percaya pada Australia, meski mungkin agak bias. Australia dan beberapa negara barat lain sudah sangat berhasil. Australia, Kanada, Inggris, Selandia Baru, Amerika, Prancis, Jerman, dan negara-negara Eropa Barat sudah sangat berhasil. Mereka telah menjadi puncak mutlak peradaban. Gambaran tentang seperti apa seharusnya sebuah negara. Tidak ada dua pendapat soal itu. Kemudian mereka mulai mendatangkan orang-orang dari budaya lain. Jika mereka bisa membangun negara-negara hebat dalam skala besar, saya tidak bicara soal individu, saya juga individu dari negara gagal seperti Pakistan. Tapi jika Anda membawa 1 juta orang dari Pakistan, saya bisa jamin Australia akan sangat cepat menjadi negara bobrok. Karena jika orang-orang Pakistan bisa menciptakan negara hebat, bukankah mereka sudah menjadikan Pakistan sebagai negara hebat? Dunia ketiga disebut demikian karena penduduknya, nilai-nilai yang gagal dan kurangnya struktur. Itulah mengapa negara-negara dunia ketiga tetap menjadi negara dunia ketiga. Kamu bisa membawa orang-orang dari negara-negara yang gagal ini. Kamu pikir setiap individu itu setara? Tidak. Manusia sangat mirip dengan mesin. Kita dikendalikan perangkat lunak. Perangkat lunak kita adalah budaya kita. Yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa kita menyadari bahwa ini adalah masa perubahan yang sangat cepat, yang tidak akan berlangsung terus-menerus. Ini masa perubahan cepat. Mereka sedang cepat mengubah demografi kita. Ini sama saja dengan pengkhianatan. Meski kamu setuju dengan keyakinannya, mereka tetap merasa lebih unggul dan bilang, kami bukan rasis, bla bla bla. Pamer moral seperti biasa. Meski kamu yakin pada keyakinanmu, kamu tak punya mandat politik. Orang Australia seperti orang Inggris tidak pernah bilang ingin digantikan. Namun masyarakat arus utama Australia sedang digantikan dan kita membayar untuk itu tanpa diberi kesempatan berpendapat. Efek trickle down, imigrasi sedikit itu baik. Kita butuh beberapa perawat, kita butuh beberapa dokter, sedikit saja yang sangat terampil. Kita tidak perlu membawa orang-orang mereka, keluarga mereka. Kita tidak perlu membuat jalur menuju kewarganegaraan. Ya, saya tahu, saya penerima manfaatnya. Tapi dunia sudah berubah sejak 2003. Saya pun tak akan merekomendasikannya kepada beberapa kenalan saya dari Pakistan, bahkan kepada beberapa anggota keluarga saya. Saya pernah berdebat dengan keluarga saya karena mereka anti Barat. Bukan disengaja, memang begitulah mereka, pola pikir, budaya. Pandangan mereka soal perang pun begitu. Ada studi baru dari Inggris. Biar saya putarkan videonya. Sebuah jajak pendapat baru yang sangat mengkhawatirkan bernama Worlds Apart menunjukkan bahawa Muslim Inggeris memiliki pandangan yang lebih positif terhadap Iran Islamis dan bahkan Rusia di bawah Vladimir Putin dibandingkan Amerika Serikat. Lihat, orang yang kita datangkan memengaruhi kebijakan luar negeri. Itu sebabnya Kistama bersikap setengah-setengah. Kita tidak akan ikut perang ini.
Rezim Islam Iran membenci Britania dan sering menyerukan mati untuk Inggris. Jika punya bom nuklir, mereka akan membom Eropa juga. Qatar adalah teman mereka. Mereka baru saja meledakkan fasilitas gas milik Qatar. Menurutmu, apa yang akan mereka lakukan pada Britania? Minggu ini Britania kembali gagalkan 2 serangan teroris terinspirasi IRGC. Namun, Muslim ini loyal kepada mereka, bukan Amerika atau Britania. Bahkan situasinya memburuk. Yang paling mengkhawatirkan mungkin, Muslim Britania hanya sedikit lebih memilih Britania daripada Iran. Mereka agak lebih memilih Britania dibanding Iran. Hampir seperti 50-50. Kamu percaya ini? Apakah ini bukti bahawa integrasi budaya telah gagal? Apa yang bisa dilakukan kalau memang ada untuk menghentikan kemerosotan ini? Perlu saya jelaskan lagi? Inilah yang kita lakukan pada anak-anak kita. Sementara para tamu mendapatkan pengalaman pertama mereka dengan doa-doa Islam, Ahmed menyadari bahwa Isaac tidak berpakaian dengan pantas untuk acara tersebut. Saat berdoa, kaos kakinya sampai di lutut, dan dia mengenakan celana pendek sehingga lututnya terlihat. Dalam Islam, saat berdoa harus menutupi area dari pusar hingga lutut, jadi aku memintanya menaikkan kaos kaki agar tertutup. Sebenarnya kami salah ucap. Yang perlu ditutupi dari sini ke lutut, bukan dari bawah. Bagian bawahnya tidak masalah. Bagian ini harus ditutupi. Tapi mengapa kita membiarkannya? Apakah Muslim mengirim anak-anak mereka ke gereja? Sebenarnya mereka tidak melakukannya. Mereka tidak melakukannya. Mengapa orang kulit putih begitu toleran secara budaya? Kenapa? Katakan tidak. Teman-teman Auziku, Islam akan datang. Islam akan masuk ke setiap rumah seperti yang dikatakan Muslim itu kepada Anda. Putri Anda mungkin masuk Islam dan memakai burka. Dia mungkin jatuh cinta pada Abdul. Tidak selalu merupakan hal yang buruk, tapi jika itu terjadi dalam skala besar, dengan jujur, tanyakan pada diri Anda sendiri. Negara bebas yang kita nikmati ini. Ya ampun. Ya Tuhan, saya tak bisa membayangkan gaya hidup pantai kita akan hilang. Menurutmu, wanita boleh pakai bikini? Menurutmu, kamu akan diizinkan berjemur di pantai favoritmu, entah itu pantai Bondi atau pantai Brighton. Itu tidak akan terjadi. Itu akan datang. Saya hanya bilang ke Laus untuk pergi ke Inggris. Pergilah ke sana. Jangan tinggal di lingkungan orang kulit putih. Itu curang. Pergi ke Bradford, pergi ke Birmingham, pergi ke Manchester, pergi ke London Timur, pergi ke bagian London di mana tidak ada orang kulit putih yang suka pergi ke sana. Lalu kembali dan katakan itu baik atau buruk.